di zaman Nabi Adam putranya korbannya hewan ternak dan hasil panen. Sementara di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, justru awalnya Nabi Ismail mau disembelih. Dalam istilah Al-Quran itu dzabih atau yang disembelih, bukan kurban, bukan udhiyah. Jadi Nabi Ismail itu mau disembelih itu bukan menggunakan kata untuk dikurbankan, juga tidak digunakan istilah untuk udhiyah. Saya beli kambing untuk udhiyah, untuk kurban, lalu saya sembelih sendiri. Boleh nggak saya nyembelih di rumah? Boleh. Tapi kan masyarakat sekarang melihat wong kurban kok nang omah itu loh. Ini yang salah yang ngomong atau yang kurban itu loh. Yang salah itu yang punya kambing, bapaknya saya beli kambing lalu saya sembelih di rumah, itu namanya kan udhiyah juga. Tapi masyarakat setempat, Pak kurban kok nyembelih nang omah, apa yo sah gitu. Jadi seakan-akan yang namanya udhiyah atau kurban harus ada panitianya, harus disembelih pihak jagal, lalu nanti dibagi ke masyarakat. Ya, itu yang diharapkan masyarakat seperti itu. Tapi ini ingin bicara hukum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya manusia telah diberi kenikmatan yang banyak, maka sholatlah engkau pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Baitul Syukur yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah yang pertama dan yang utama kita selalu tidak lupa dan tidak bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, utamanya kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan Islam, iman dan ihsan, dan kenikmatan sempat sehingga kita bisa menghadiri jamaah salat subuh dan insya Allah dilanjutkan kajian ibadah subuh. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami mohon dengan sangat kepada jamaah yang hadir di pagi hari ini untuk berpuasa tidak bicara minimal 1 jam ke depan, karena kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan Ustadz kita, Ustadz Haji Furqon Hasbi LC MPDI. Jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini seperti biasa tanggal 2 Mei 2025 Masjid Baitul Syukur menyelenggarakan kajian ibadah subuh.
Untuk menyingkat waktu, marilah kajian pada subuh pada hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Haji Burkonasbi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Mari kita berbanyak syukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Wa ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Bila kau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita akan pernah selesai menghitungnya. Di antaranya nikmat sehat, sehingga pagi hari ini kita semuanya bisa bangun pagi dan melangkahkan kaki sampai ke Masjid Baitul Syukur. Mudah-mudahan niat kita untuk sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan untuk thalabul ilmi, diridhai Allah Ta'ala. Amin. Syaratnya tidak ngantuk dan tidak ngobrol. Ya, kadang-kadang saking nyamannya kebablasan merem, yang tidak ngantuk ngobrol dewi. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan mengkaji ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, biasanya kita membaca tafsir ya, surat Al-Baqarah dari kitab Al-Marawi, tapi kelihatannya sebagian jamaah punya usulan untuk membahas tentang apa? Ya, fikih kurban ya. Jadi apakah langsung ke fikih kurban atau mau tetap kita buka dulu tafsirnya? Ini saya tawarkan dulu sebelum mulai. Tapi kok jamaahnya kayaknya sudah nggak pada buka kitab ini. Ini kayaknya Pak Idan bisa mengumumkan lah Pak Idan ini. Jadi kelihatannya sudah siap-siap tidak tafsir, tapi yang disiapkan fikih kurban. Ya baik. Jadi untuk mengkaji pada kesempatan kali ini terkait dengan fikih kurban atau dalam bahasa lain adalah udhiyah ya. Jadi kita akan coba membahas terkait dengan fikih kurban tersebut. Sebelumnya mari kita berbanyak dulu sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan udhiyah atau kurban. Setiap kali kajian kurban atau udhiyah biasanya memang didahului dengan ayat yang berkaitan fasholli li rabbika wanhar. Maka tadi Pak Budi mencoba memulainya dengan membaca surat Al-Kautsar ya, surat yang ke-108. Di dalamnya disebutkan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ini sebagai pengantar dulu bahwa surat Al-Kautsar ini memberi informasi tentang nikmat yang Nabi dapat. Kalau latar belakang surat ini tidak ada hubungannya dengan
udhiyah dan kurban awalnya, karena surat Al-Kautsar kaitannya dengan hinaan orang Mekah terhadap Nabi yang dianggap tidak punya keturunan. Jadi justru inti surat ini pada ayat 3 ya, ketika Nabi dihina, tapi diawali dengan informasi nikmat yang Nabi dapatkan Al-Kautsar, yaitu sangat banyak. Maka surat ini awalnya spesial khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan kata ka. Inna a'tayna, sesungguhnya kami telah memberikan. Jadi Allah menggunakan kami, tapi kemudian langsung kepada Nabi Muhammad dengan ka, kamu. Inna, sesungguhnya kami Allah, a'tayna, kami telah memberikan ka, kamu, Al-Kautsar, yang begitu banyak nikmat atau nikmat yang sangat banyak. Bahkan dalam sebuah penjelasan bagaikan butiran-butiran pasir di pantai, untuk menunjukkan sangat banyak, tak terhingga, tak terhitung. Kalau bahasa orang kaya, duitnya nggak berseri, saking banyaknya itu, orang nomor ya, saking banyaknya tanpa seri. Nah, ini untuk menunjukkan nikmatnya begitu banyak, lalu Allah memberi perintah, dan perintah ini awalnya khusus untuk Nabi. Maka sholli, sholatlah. Jadi salah satu bentuk syukur atas nikmat yang begitu banyak diwujudkan dengan sholat. Sholli. Jadi dalam surat ini Al-Kautsar, sholat adalah bentuk syukur. Atau dibalik, kalau kamu mau bersyukur, sholatlah, atau bersyukurlah dengan cara sholat. Jadi ini ada keterkaitan syukur ya. Tapi biasanya kalau kita mendengar kata syukur ya ucapan alhamdulillah gitu. Kalau ditambahin syukuran mesti makanan gitu. Jarang orang berpikir sholat adalah syukur, bersyukur. Nah, ini coba tegaskan lagi bahwa bentuk syukur adalah sholat. Nah, yang kedua, tunjukkan syukur kepada Allah dengan inhar. Jadi tadi sholli, sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu engkau. Jadi Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, inhar ya. Nah, inhar ini secara bahasa menusuk ya, tusuklah ya. Nah, maksudnya apa? Menusuk tenggorokan hewan unta. Nah, ini untuk menggambarkan dulu cara menyembelih unta itu di posisi berdiri, kemudian nanti di tempat tenggorokannya itu ditusuk dengan pisau ya, kemudian pisaunya ibaratnya punya ketajaman kanan kiri, jadi tusuk dulu runcing, lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri. Itu cara menyembelih unta, tidak seperti kita melihat menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi, direbahkan lalu di bahasa kasar itu gorok. Ini enggak ditusuk. Tapi untuk mempermudah pemahaman, kata inhar diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berkurbanlah.
Jadi sebenarnya inhar itu secara bahasa bukan kurban, tapi itu subbah. Tapi di kemudian hari untuk mempermudah kita membaca dan memahami, dipersingkat dengan kalimat berkurbanlah. Oleh karena itu surat Al-Kautsar ini seringkali menjadi dalil utama perintah berkurban. Dan awalnya ketika Nabi masih di Mekah, ini belum ada syariat khusus kurban, ya. Karena kondisinya belum memungkinkan. Sekalipun masyarakat Arab juga sudah berkurban, karena ini syariat sudah dari nenek moyang, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan nanti dari zaman Nabi Adam itu sudah ada istilah kurban. Dan masalah istilah kurban ini ada dua. Kurban dalam arti bahasa Arab yang diartikan pendekatan diri. Ada istilah hewan yang disembelih sebagai bentuk kurban khusus pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik yang disebut udhiyah. Jadi ada kurban, ada udhiyah. Nah, kurban itu umum, udhiyah itu khusus. Jadi ketika di zaman Nabi Adam, ya, anaknya atau putranya mau mendapatkan pasangan atau istri, itu harus melakukan kurban untuk memutuskan yang punya hak mendapatkan jodohnya. Jadi maaf, ini hanya sisipan sebagai pengantar juga. Awal mula istilah kurban itu dalam rangka rebutan cewek itu maksudnya. Jadi penggunaan kata kurban itu asalnya adalah kaitannya dengan rebutan cewek, ya. Jadi il-qarroba kurbanan. Jadi ketika kedua anak Nabi Adam berkurban, ya, fatuku bila haduma walam taqabbal minal akhar, kemudian salah satunya diterima dan salah satunya tidak diterima. Ini tentang apa? Tentang Habil Qabil mau nikah dengan pasangannya, dengan saudara perempuannya. Waktu itu syariat, ya, istri itu bisa dari pasangannya, dari kembarannya. Singkatnya, latar belakang istilah kurban itu justru untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mana yang tulus ikhlas dalam berkurban maka akan diterima. Nah, di situ Habil kurbannya pendekatan dirinya, karena kurban dari kata koruba, dekat. Kurban itu pendekatan, bahasa lainnya takorub, ya, takorub itu pendekatan diri, yaitu dengan menyembelih kapsul atau kambing kibas yang besar, dan kemudian karena ikhlas itu cukup bila diterima. Malah justru namanya Qabil, orang yang menerima, malah gak diterima itu. Secara bahasa Qabil itu kan menerima, tapi walam yutaqabbal tidak diterima. Dan apa yang dikorbankan oleh Qabil itu justru berupa buah-buahan. Ini hanya menggunakan istilahnya. Jadi ternyata kurban yang dilakukan itu berupa hasil panen, karena Qabil petani buah-buahan dan hasil panennya. Tapi sayang yang dikurbankan tidak istimewa, yaitu yang tidak baik. Nah, itu yang dianggap tidak ikhlas. Karenanya
tidak diterima. Tapi yang perlu ditegaskan di sini, istilah kurban antara Habil dan Qabil itu awalnya tujuannya untuk menunjukkan ketulus ikhlasan, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kurbannya tidak ditentukan, karena kurbannya Habil berupa hewan ternak, dalam hal ini kambing. Kemudian yang kedua, Qabil kurbannya dengan hasil panen, itu dibolehkan. Nah, kalau ini guyon, ini enggak serius. Kalau kita kembali kepada istilah kurban yang dalam Al-Quran yang dilakukan Habil Qabil, berarti kita boleh kurban pakai jeruk. Ya, nanti pas Idul Adha bawa ibu-ibu pisang, jeruk, apel, gopo, ini ya kurban. Ya. Jadi katanya nggak diterima. Kalau ikhlas diterima, gitu. Ini secara bahasa asal usul kata kurban itu pendekatan diri kepada Allah. Ini hanya untuk mempertegas istilah. Kemudian di istilah lain, as-sholatu kurban. Sholat itu sendiri adalah kurban, itu pendekatan diri kepada Allah. Jadi yang namanya kurban tidak selamanya memberikan sesuatu dalam bentuk harta, ya, hewan atau makanan. Tapi sholat itu sendiri bagian kurban, yaitu pendekatan diri kepada Allah. Tapi kemudian di Indonesia seringkali kalau Idul Adha menggunakan hewan yang disembelih atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan disebut kurban. Mestinya pakai huruf I, kurban. Lama-lama berubah huruf K, kurban. Kemudian ku jadi O, malah jadi korban. Itu pergeseran ucapan dan tulisan. Ya terserah saja, yang penting tujuannya benar itu aja. Jadi asal usulnya kurban, pendekatan diri kepada Allah, kemudian berubah jadi kurban, jadi pakai huruf K, ya. Lalu malah jadi O, korban. Nah, itu banyak. Korbannya sapi ini gede kecil, malah korbannya gitu. Tapi ya sudah, kita nggak bisa menyalahkan lidah kita ya begitu. Ya semoga lanjutkan saja. Yang penting kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengantar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena pembahasan kita tentang kurban, ya saya ingin menegaskan lagi istilah yang kemudian menjadi bahasa fikih, bahasa hadis, bahwa Nabi SAW seringkali dalam menggunakan istilah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan istilah udhiyah. Jadi jarang Nabi menggunakan kata kurban karena terlalu umum. Contoh, Nabi SAW mengumumkan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Ini pengumuman yang Nabi sampaikan, bahwa man siapa ba'a menjual, ya, jilda kulit, udhiyatihi hewan udhiyahnya, bahasa kitanya hewan kurbannya, fala udhiyatalahu maka tidak sempurna pahala hewan kurbannya. Ini sudah di dalam kurung terjemahan, yaitu untuk penjelasan. Malah ada yang mengartikan tidak sah kurbannya. Wah, malah sakit malah. Jadi, tapi yang ingin pertama ditegaskan kata udhiyah. Nabi SAW menggunakan kata udhiyah, tidak kurban. Dalam Al-Quran menggunakan kata kurban, tapi kurban yang dimaksud dalam Al-Quran itu umum,
pendekatan diri kepada Allah, dan itu cerita tentang Habil Qabil sebelum peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi di zaman Nabi Adam, putranya korbannya hewan ternak dan hasil panen. Sementara di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, justru awalnya Nabi Ismail mau disembelih. Dalam istilah Al-Quran itu zabih atau yang disembelih, bukan kurban, bukan udhiyah. Jadi Nabi Ismail itu mau disembelih itu bukan menggunakan kata untuk dikurbankan, juga tidak digunakan istilah untuk udhiyah. Jadi Nabi Ibrahim ketika bermimpi, ya bunayya, wahai putraku, ini arafil manam, aku melihat di dalam tidur, artinya mimpi, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Jadi penggunaan kata Al-Quran tentang Nabi Ibrahim mimpi mau menyembelih putranya tidak menggunakan kata kurban, juga tidak menggunakan kata udhiyah, tapi menyembelih, yaitu azbahu. Dalam bahasa Arab menyembelih, zabih, sembelihan. Jadi ada istilah lain, ini arafil manam, sungguhnya aku melihat. Nah, ini arafil manam, aku melihat atau mimpi, itu aja mudah. Sungguhnya aku bermimpi, aku menyembelihmu. Fangdur mata taro, maka coba pikirkan, apa pendapatmu tentang mimpiku ini? Apa kata Nabi Ismail? Ya abati, wahai abahku, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan. Jadi di sini Nabi Ismail menyiapkan mentalnya untuk disembelih ayahnya dengan tegas, laksanakan. Tapi penggunaan kata bukan kurban, juga tidak udhiyah, tapi zabih, adbahu, menyembelih. Nah ini juga istilah umum bahwa hewan-hewan yang disembelih itu namanya zabih. Makanya Nabi SAW berpesan ketika prosesi penyembelihan agar menggunakan pisau yang tajam, ya, yaitu dengan menggunakan kata tajamkanlah pisaumu dan nyamankanlah dhabihataka, hewan sembelihanmu. Itu tidak ada hubungan dengan Idul Adha, tidak ada hubungan kasus seperti Habil Qabil, ya. Tapi kapanpun, dimanapun, ketika menyembelih harus dengan pisau yang tajam. Tapi penggunaan hewan yang disembelih namanya dzabihah. Nah ini istilah, ada kurban, ada dzabih, ya, ada udhiyah. Nah khusus hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha, namanya saja adha, itu udhiyah. Hewan yang disembelih itu adha. Jadi adha itu hewan yang disembelih. Tapi ya karena kita sudah dari kecil lafal yang disampaikan ke kita kurban, untuk bilang udhiyah abah. Oh, foto udhiyah ini angel. Oh, biasanya kurban kok yang udhiyah. Yang ini bukan menyalahkan ya, yang tidak biasa itu kita. Kalau istilah udhiyah itu sebelum kita lahir itu sudah udhiyah namanya. Wong Nabi yang menggunakan kata udhiyah, orang Arab yang menggunakan udhiyah, di kitab-kitab fikih yang menggunakan kitabul udhiyah, buku tentang pembahasan hewan yang disembelih pada Idul Adha, hari rayanya Idul Adha. Nah ini hanya penegasan
dasar. Maka dimohon panitia pada hari raya Idul Adha sebaiknya menggunakan panitia udhiyah. Tapi mesti angel. Ya, ini gerakan perubahan loh. Ya, gerakan perubahan. Jadi nanti mesti bersyukur kami panitia udhiyah, mesti udhiyah angel. Ya sudahlah, ini hanya proses peralihan dari kata kurban menjadi udhiyah. Lalu tinjauan ilmu fikih. Sebenarnya hal-hal yang sudah kita ketahui bersama. Beberapa masalah hanya pengulangan saja. Ya, mungkin ada salah satu yang bertanya, apa hukum kulit dijual gitu kan? Bahkan ada yang nanya, boleh nggak buntutnya buat sop? Atau dijual juga buntutnya, kakinya dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah dicontohkan hadis yang berkaitan dengan istilah udhiyah, lalu di dalamnya ada hukum yang tercantum bahwa siapa yang menjual hewan udhiyahnya maka tidak sempurna pahalanya, pahala udhiyahnya. Maka dari sini para ulama muncul pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, sampai ada yang membolehkan dengan syarat. Kira-kira kalau suruh milih 3 pendapat ini, yang paling cocok dipilih yang mana kan gitu. Kalau bilang haram, waduh berat kan gitu. Masalahnya kenyataannya kulit-kulit sapi, kulit-kulit kambing di hari raya Idul Adha ini yo repot dipotong-potong untuk dimakan yo. Umpamanya dibagikan yo akhirnya dapatnya mau secuil gitu. Ujung-ujungnya dibuang. Kemudian kalau dijual gak boleh, terus piye gitu. Hanya muncul pendapat makruh gitu. Berarti tidak haram, hanya makruh. Nah, makruh juga termasuk yang tidak dibolehkan. Artinya lebih baik tidak. Nah, terus piye? Nah, gitu. Diapakan kulitnya? Maka ada tambahan keterangan. Boleh saja kulit udhiyah dijual dengan syarat bukan pemiliknya yang menjual. Jadi larangan ini man ba'a, siapa yang menjual ini man orang, itu maksudnya sahibul udhiyah, yang punya udhiyah, yang punya hewan kurban tadi. Man ba'a jilda kulit. Jadi di sini langsung menyebut kata kulit, jilda udhiyah tihi. Kata hi, hewan kurbannya, hewan udhiyahnya kepada si pemilik hewan. Oleh karena itu yang dilarang adalah pemiliknya yang menjual. Contoh, ini hanya untuk contoh. Kalau ibu-ibu kayaknya nggak pernah nyembelih sendiri ya, paling dititipkan ya. Ya, jadi saya ngomong ini itu maksudnya biar diem, tapi orang rumah itu ya. Memang lagi ngobrol sendiri diajak ngomong ya orang rumah. Apalagi cuma disindir, nggak betah kali ya kalau nggak ngobrol ya. Baik ibu-ibu, mohon maaf, mungkin sebentar kurang 10 menit kok Bu, sabar. Jadi di dalam hadis itu digambarkan bahwa orang yang menjual kulit ya, itu dinyatakan tidak mendapatkan kesempurnaan pahala. Lalu contohnya, saya beli kambing untuk udhiyah, untuk kurban. Lalu saya sembelih sendiri. Boleh gak saya sembelih di rumah? Boleh. Tapi kan masyarakat sekarang melihat wong kurban kok nang omah itu loh. Ini yang salah yang ngomong atau yang kurban itu loh. Yang salah itu yang punya kambing, umpamanya saya beli kambing lalu saya sembelih di rumah, gitu.
namanya kan udhiyah juga, tapi masyarakat setempat, Pak Burhan kok nyembelih rumah, apa yusah kan gitu. Jadi seakan-akan yang namanya udhiyah atau kurban harus ada panitianya, harus disembelih pihak jagal, lalu nanti dibagi ke masyarakat. Ya itu yang diharapkan masyarakat seperti itu. Tapi ini ingin bicara hukum dulu. Ini hanya contoh juga. Saya beli kambing, lalu saya sembelih sendiri. Saya ambil kulit dan saya jual kulit yang dari kambing yang saya sembelih ini. Padahal niat saya udhiyah, ini sebagai hewan kurban. Seperti ini tidak sah atau tidak sempurna pahala udhiyah saya. Ini yang dimaksud. Nah, bagaimana kalau umumnya masyarakat kita yang namanya udhiyah itu disetorkan ke panitia? Artinya sudah tidak lagi pemiliknya mengelola hewannya sendiri, sudah dikelola oleh panitia. Ya, jadi berarti tanggung jawab panitia. Pertanyaannya, panitia ini statusnya itu penguasa atau wakil gitu loh. Kalau pemilik sudah menyerahkan kepada panitia, sepertinya pemilik gak punya wewenang apapun. Yang punya hak ya dan kekuasaan hanya panitia. Sehingga umpamanya pemiliknya mengusulkan, saya minta kulitnya, oh gak boleh, ini sudah kesepakatan gak bisa. Saya minta kakinya, oh gak boleh, saya minta ekornya, gak bisa. Jadi seakan-akan panitia itu penguasa, ya, sehingga pemilik gak punya hak apapun. Pertanyaannya, apakah itu benar atau salah? Ya ini tergantung panitianya. Kalau panitianya merasa penguasa, itu dianggap kebenaran demi ketertiban dan kedisiplinan, demi kebersamaan, maka semua peserta harus tunduk patuh dengan aturan panitia. Wah, keren banget ini. Lalu ada yang tentu, lah itu ya kambingku juga, itu ya sapiku juga. Bagi bapak ibu yang tidak mengikuti aturan ini, orang sama korban ini marah-marah malah. Wis kono nang kiyane wae, walah itu malah kayak otoriter banget. Jadi sebenarnya ketika sahibul udhiyah itu menyerahkan ke panitia, itu justru amanah. Artinya panitia adalah wakil dari sahibul udhiyah. Berarti sebenarnya tetap kepemilikannya milik sahibul udhiyah. Panitia hanya melaksanakan amanat untuk prosesi penyembelihan, pembagian, tapi dia hanya wakil. Jadi wakil saja. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah yang mewakili juga boleh menjual? Teori hukum, ini teori hukum. Kalau sahibul udhiyah menyerahkan ke wakilnya, maka hukum wakil seperti sahibul udhiyah. Sehingga teorinya wakilnya juga gak boleh jual, karena dia hanya melaksanakan tugas, bukan otoriter lalu punya wewenang saya jual atau tidak jual urusan panitia. Jenengan ibu bapak peserta manut wis ora semangatur kami. Nah, itu namanya otoriter. Jadi sebenarnya secara ilmu hukumnya ya urut. Kalau sahibul udhiyah menyerahkan ke panitia, panitia adalah memegang amanah, maka dia adalah wakil yang harus melaksanakan hukum-hukum yang berlaku. Singkatnya, kalau bicara pertanyaan apakah boleh menjual kulit udhiyah atau hewan kurban, jawaban pertamanya tidak boleh. Jawaban pertamanya tidak boleh, karena memang ada dalil yang jelas larangan itu. Tapi di kemudian hari muncul berbagai problem itu tadi, karena pembagian kulit itu sulit. Akhirnya muncul ide atau usulan dijual. Maka boleh saja dijual.
dengan syarat bukan pemiliknya dan bukan panitianya. Lah terus siapa? Ya orang yang diberi bagian kulit itu. Siapa? Umpamanya kulit secara utuh diberikan ke masjid umpamanya. Nah maka masjid ini menerima bagian kulit, ya berarti perwakilan masjid takmir. Maka takmir yang menerima kulit dari kumpulan peserta udhiyah ini secara hukum boleh menjual, karena dia bukan lagi statusnya sebagai pemilik, bukan lagi statusnya sebagai wakil shahibul udhiyah atau panitia. Dia di dalam hal ini posisinya sebagai takmir. Memang harus dipisahkan shahibul udhiyah, panitia, takmir. Masalahnya ini bareng kabeh, ya shahibul udhiyah, ya udhiyah panitia, ya takmir sisan. Nah itu terus gimana? Ya akadnya saja, orangnya tetap sama, tapi ketika ini saya nyerahkan kambing atau iuran sapi, dia berarti sebagai shahibul udhiyah. Lalu dia juga yang nyatet, dia yang menulis, dia lagi jadi panitia. Kemudian ini nanti kulitnya kita serahkan saja untuk keperluan masjid, yang dia juga sebagai takmir, maka dia sebagai takmir. Jadi ketika dia menerima itu walaupun orangnya sama, tapi kan statusnya beda, maka boleh menjual kulit itu karena dia bukan sebagai shahibul udhiyah, bukan sebagai panitia, tapi sebagai takmir. Atau kulit itu diserahkan ke lembaga, ke yayasan-yayasan, ke panti asuhan, itu diserahkan wujud kulit. Itu juga ketika nanti lembaga, yayasan atau panti asuhan menerima kulit-kulit itu lalu mereka jual, itu boleh. Jadi sempat kami terapkan seperti itu di ketakmiran kami di masjid. Itu kulit-kulitnya dikumpulkan lalu diberikan kepada yayasan-yayasan seperti yatim piatu, ya, kemudian lembaga-lembaga pendidikan, sekolahan ataupun yang membutuhkan, kami serahkan sesuai dengan daftar yang sudah mengajukan sebelumnya. Jadi kami umumkan siapa yang ingin menyalurkan kulit-kulit udhiyah ini kepada lembaga-lembaga yang diinginkan, ya. Jadi umpamanya ini contohnya, Pak Hidayat punya yayasan Sultan Agung, lalu kulit-kulit ini kita kasihkan ke Sultan Agung. Nah, dalam hal ini Pak Hidayat, ini umpamanya ya, contoh saja. Lalu Pak Hidayat menjual, tidak apa-apa, ya, sebagai ketua yayasan di Sultan Agung. Nah, ini walaupun jualnya juga di sini nggak masalah. Atau muncul berikutnya, panitia kemudian menyatakan kami mewakili lembaga-lembaga yang akan menerima. Jadi umpamanya akan memberikan ke Yayasan Sultan Agung ini, tapi panitia ada yang bertugas menjual dalam rangka mewakili, ya, penerima, bukan sebagai mewakili sebagai panitia, tapi sebagai penerima. Lalu mengundang apa itu yang membeli kulit itu apa namanya? Penadah itu apa namanya? Yes, penadah kulit dihubungi, lalu datang, lalu menaksir kulit ini harganya sekian per kilo sekian. Dan biasanya penadah itu apa-apa, oh itu garisnya berarti murah loh. Suwek siki itu semua garis sikir ke Allah boleh alasan. Kecoret siki langsung turun harga. Wes dihapusi kabeh panitia, untuk panitia ya orang merasa rugi, ya wis ora apa-apa manut karo penadah. Kadang-kadang ya penadah ngapusi barang loh. Jadi mereka nanti menjualnya ya utuh, dan mereka menjualnya goresan itu gak disampaikan, hanya dia biar dapat harga murah, lalu wah iki cuil, iki gores, iki wulune ucul kabeh atas macam-macam.
ya sudahlah, itu urusan dia. Tapi intinya dalam hal ini boleh. Lalu si penada membayar dan uangnya itu diterima oleh panitia bertugas untuk mewakili penjualan kulit. Nanti uangnya ya diberikan secara langsung ke lembaga yayasan itu. Intinya boleh jual kulit, tapi jangan pemiliknya atau yang mewakili. Saya kira itu yang sempat menjadi pertanyaan, dan mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan yang jenengan inginkan sebagai penutup dari kajian ini. Mohon silakan, ada jamaah yang mau bertanya tentang udhiyah atau yang kurban. Monggo. Saya nggak paham buntut apa, sok buntut apa ini? Kalau sapi dijual gitu. diminta jual gimana? Potong-potong boleh enggak atau gimana gitu? Iya. Jadi untuk mempersingkat, apapun ya, mau itu kulit, apa itu buntut, apa itu kepala, apa itu kaki, yang namanya udhiyah itu adalah kurban. Udhiyah, hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik, itu namanya kurban. Kurban itu pendekatan diri kepada Allah. Maka sebenarnya semuanya lillahi ta'ala. Makalah di Indonesia menggunakan kata kurban itu dalam rangka biar ini nilainya pendekatan diri kepada Allah. Jadi memang menjadi sakral. Karena sakralnya, maka ya sudah, gak boleh diapa-apakan kecuali hanya untuk dibagi-bagikan secara cuma-cuma. Nah tadi pertanyaannya, kulit apakah dibagi? Iya, cuma boleh gak dijual? Boleh, bagi si penerima. Nah sekarang tadi buntut. Nah pertanyaannya, buntut itu bagaimana ini? Ya boleh saja buntut dipotong-potong dibagikan, atau buntut utuh diberikan, atau umpamanya ada salah satu peserta yang mengajukan permintaan minta buntut, ya itu pun boleh, asal tadi karena repotnya sapi itu milik 7 orang, sehingga harus kesepakatan bersama. Ini sudah repot, yaitu karena milik bersama biar sama-sama mendapatkan, ya dipotong-potong itu dan dipitu. Sing paling keri mung rambutnya lagi si dhuwur rada dagingnya, tulangnya terus dan dipitu, ujungnya mung buntutnya tok, apa itu ulune tok, ya wis kono bisa. Jadi sebenarnya boleh dibagi atau boleh dipotong-potong, bebas saja, intinya kesepakatan. Nah jadi memang ini fakta yang di lapangan, kadang untuk menyamakan persepsi dan kesepakatan juga mudah ya. Jadi asal hukumnya ya dikonsumsi, dimakan, diolah tadi. Dan sekedar menegaskan bahwa yang namanya udhiyah itu juga tidak harus 7 orang itu loh. Jadi umpamanya ada orang menyembelih sapi, satu sapi 1 orang dijadinya ya boleh, tapi rasanya kan terlalu mahal, maka dibagi 7 orang. Andai kan umpamanya satu sapi cuma 5 orang, ya boleh. Ya tidak harus 7. Lah persoalannya seringkali ini pesertanya kurang 2, akhirnya orang sidor. Ya kira-kira cari sapi yang untuk dibeli 5 orang memenuhi syarat, walaupun harganya mungkin tidak maksimal. Yang umpamanya 5 orang iurannya 3 jutaan, berarti 5 orang 3 jutaan jadi berapa? Golek saja mau langsung.
Ya seandainya itu. Yang penting memenuhi syarat kan gitu. Seandainya. Karena di masjid saya itu kebetulan ada satu keluarga yang bisa mencari sapi harganya di bawah 15 tapi memenuhi syarat. Ya sudah poin, sudah 2 tahun sapi Bali. Jadi kecil tapi padat dagingnya. Ya selama memenuhi syarat ya boleh aja. Tidak harus yang besar yang harganya di atas 20 juta gitu. Kita kan orang minimal minimal iurannya 3 juta, kemudian harus 7 orang, maka standarnya 21. Atau kalau mau dibesarkan ya walaupun 5 orang iurannya silahkan 5 jutaan kan oke juga itu. Terserah ini. Jadi kembali lagi buntut ya itu boleh dibagi-bagi ya atau boleh dimasak oleh panitia untuk makan bersama. Ini juga jadi problem. Gak boleh daging kurban untuk makan bersama. Jadi ini juga perlu dipelajari bersama. Pertanyaannya, hewan kurban atau daging-dagingnya itu sebenarnya untuk apa? Ya untuk dimakan. Maka mau dimakan bersama atau dibagi mentah, pada prinsipnya boleh-boleh saja. Tapi saking kakunya dalam menetapkan hukum, haram, nggak boleh panitia kok makan daging kurban, apalagi masak-masak, dosa besar loh ini. Menentukan hukumnya kok rada ganas banget, ekstrim ya. Jadi maaf kadang mungkin saking semangatnya menegakkan hukum sampai nggak tahu hukum gitu. Jadi sekarang apa sih tujuannya? Yang punya hewan boleh nggak makan? Boleh. Malah menurut hitungannya yang lebih banyak yang shahihul udhiyah itu dari satu katakan kambing. Kalau ini boleh saya sisipi, sebenarnya syariat udhiyah atau kurban itu awal mulanya kambing atau sapi loh. Aslinya ya kambing kan gitu. Wong kasus Habil Qabil aja awalnya juga kambing. Nabi Ismail diganti kambing. Nabi Muhammad SAW selalu udhiyah atau berkurbannya dengan kambing. Tapi sekarang kesannya kambing gak ada nilainya dulu. Jadi kalau ada panitia mesti yang dibahas sapi. Kayaknya gak ada panitia kurban kambing, kayaknya jarang itu. Karena dianggap kalau kambing wis sembelih dhewe wae, kalau kambing yo golek dhewe wae, wis pokoknya diurusi dhewe. Seakan-akan dilecehkan itu. Ini saya ingin mengangkat martabat shahihul kambing ini. Perjuangan bagi para pemilik kambing ini. Jadi kembalikan ke statusnya bahwa syariat udhiyah itu kambing. Adapun sapi itu pengembangan. Tapi ya nanti ujung-ujungnya lebih utama mana kambing sama sapi kan gitu. Ya yang bilang syariat utama bahwa awalnya kambing bilang kambing, tapi bagi dagingnya endi ya itu bagi-bagi. Banyak mana? Banyak sapi. Lebih afdol yang banyak dagingnya atau tidak? Iya, kalau begitu ya sapi. Ya wis betul ya. Sapi, ya mau sapi mau kambing itu pada prinsipnya perlu kebersamaan dan boleh dimakan shahihul udhiyah. Mau kambing mau sapi. Contoh kambing, bahwa 2/3-nya itu dikelola oleh pemiliknya. Mau 1/3 untuk dimakan, kemudian 1/3 untuk dibagikan sendiri ke tetangga, ya, atau ke keluarganya, itu boleh. Nah baru 1/3-nya itu untuk orang-orang yang butuhkan, entah mereka fakir, miskin, ya, mereka yang meminta atau yang tidak meminta, itu bisa dibagikan. Jadi kalau dihitung sebenarnya dibagikan itu yang lebih sedikit. Yang diambil oleh shahihul udhiyah itu asalnya 2/3. 1/3 untuk dirinya, 1/3 bisa dia kelola untuk keluarganya, kemudian yang 1/3 itu dibagikan. Nah ini asal hukumnya. Tapi kemudian dengan adanya kepanitiaan, lalu
sahibul udhiyah, mamanya saya minta dagingnya, udah nanti manut panitia wae to Bu, manut panitia wae to Pak, orang senang banyak musuh malah bingungi repot. Jadi seakan-akan sahibul udhiyah itu pengemis, panitia penguasa. Tolong ini kepada panitia, hargailah sahibul udhiyah. Iya, tapi masalahnya dengan adanya permintaan usulan lalu timbul ketidakadilan ini jadi repot ya. Si kono usulnya dipenuhi, si kene jaluk orang dikai ribut. Ya itu masalahnya. Akhirnya panitia menjadi tegas, pokoknya demi ketertiban dan kebersamaan manut panitia. Hidup panitia. Waktunya habis panitia. Enggak, Pak Wahyu. Yang pertama, berkurban buat orang tua yang sudah meninggal boleh. Yang kedua, kalau berkurban itu atas nama keluarga, keluarga atau perorangan. Ya baik. Jawab singkat. Boleh. Jadi para ulama memang ada yang membolehkan saya berkorban atas nama ayah saya atau ibu saya sudah meninggal. Sebagian ulama membolehkan. Jadi ini yang populer. Tapi kemudian ini fikih ya. Kalau fikih itu mesti ada muncul perbedaan pendapat, itu biasa. Ada yang mengatakan tidak boleh ya, dengan memberi keterangan kalau tidak ada wasiat, tidak ada pesan, maka tidak ada penyembelihan atas nama yang sudah meninggal. Alasannya yang meninggal biarkanlah berlalu, sudah lewat. Maka yang menyembelih itu yang masih hidup di atas nama yang hidup, tapi diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga dengan bismillah ya Allahumma ya taqabbal hadhihi atau hadza anni wa an ahli, ya Allah terimalah udhiyah ini untukku dan untuk keluargaku. Maka kata keluarga masuk di dalamnya yang masih hidup, anak ya, istri, cucu atau bapak ibu yang sudah meninggal, itu dianggap masuk. Oleh karena itu pendapat kedua ini mengatakan tidak boleh atas nama orang yang sudah meninggal. Karena apa? Cukup atas nama yang hidup diniatkan untuk semua, satu untuk semua. Jadi masuk semua. Ini pendapat yang kedua. Tapi sekali lagi pendapat pertama juga populer, maka jawabannya boleh-boleh saja atas nama yang sudah meninggal. Tapi kembali lagi ini ilmu fikih, mesti tidak semuanya sepakat. Ya, kalau seperti majelis takjil itu lebih cenderung kalau ada wasiat. Ya. Jadi kalau orang pamannya sebelum meninggal ya, kemudian yang nanti aku meninggal itu tolong disembelihkan sapi atau disembelihkan kambing untuk kurban atau udhiyah di masjid Baitul Syukur. Ini kan namanya pesan wasiat. Nah, itu maka anaknya bisa mengusahakan untuk orang tuanya kemudian belum terlaksana meninggal dan itu sudah pesan, maka wasiat itu wajib dilaksanakan. Ini memang sekali lagi perbedaan pendapat ini tidak akan pernah selesai. Kita mati ini masih ada. Ya, jadi tinggal milih saja. Kalau yang berpendapat tidak boleh, ya sudah nggak usah menyembelih atas nama yang sudah meninggal. Tapi bagi yang membolehkan, ya jangan pula yang tidak sependapat melarang. Toh ini pendapat yang tidak akan pernah rampung. Jadi kembali lagi ada pendapat yang membolehkan. Kemudian tadi atas nama sendiri atau atas nama keluarga, ya Nabi pernah menunjukkan atas nama diri sendiri dan juga pernah ada menunjukkan dirinya dan keluarganya. Ini memang namanya kurban super ngirit. Beli kambing satu, niatnya untuk dirinya dan keluarganya, lebih murah dari sapi. Tapi pahalanya untuk semua, satu untuk semua. Boleh nggak? Boleh. Ya, ya tergantung niatnya. Maka sebenarnya sendiri kalau begitu.
biar Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini saya kurban untuk saya dan untuk keluargaku. Nah ini berarti satu untuk semua, itu juga boleh dan itu pernah dilakukan Nabi. Malah Nabi an umati dan umatku, wah komplit sisan. Jadi akhirnya ada orang bilang aku kurban tapi sudah diwakili Nabi. Ini super giret mana ini? Untuk ganjaran tanpa berkurban. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang persoalan. Kamu nggak silakan Pak Prof. Tadi kan bicaranya kambing dan sapi. Oh iya. Kalau misalnya kerbau, kuda, bagaimana? Wah ini melebar ini. Ulama ada yang mengatakan boleh, ya khususnya kerbau. Kalau kuda saya belum dapat fatwanya. Kalau kerbau itu ada. Seperti Syekh Utsaimin, salah satu rahimahullah, salah satu ulama Arab Saudi, mufti, pernah ditanya apa hukum berkurban dengan kerbau. Jawabannya boleh, karena sifat-sifat kerbau dengan sifat-sifat atau ciri-ciri sapi mirip, sehingga dikiaskan hukumnya sama. Tapi kalau kuda nggak tahu itu mirip nggak itu loh. Maksudnya kan sapi ternak, kurban kerbau diternak, fungsi-fungsinya sama. Kalau kuda dari sisi diternaknya sama, fungsinya untuk tarik ini dan itu untuk kegiatan membaca dan lain sebagainya, atau kegiatan yang lain itu dianggap sama, maka masuk hukumnya juga sama. Jadi tergantung fungsi kuda itulah. Kalau kuda balap, itu benar. Ayam. Ada hadis dhaif yang mengatakan bahwa Bilal pernah melakukan menyembelih jago atau ayam jago. Itu saking nggak punyanya. Tapi ini hadis dhaif, jadi hanya untuk cerita tambahan saja. Jadi niatnya kan kurban, mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu bukan udhiyah. Iya, kurban boleh, tapi bukan udhiyah. Karena udhiyah syaratnya tadi hewannya berkaki 4. Nah, sementara ayam kurang 2 itu kakinya. Maka boleh kurban tapi nggak boleh udhiyah. Kurban itu mendekatkan diri. Tadi ada pertanyaan Pak, moga nggak jadi. Baik, karena waktunya sudah melampaui batas, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la